Dan anak itu bunuh diri. Sudah diketemuinnya di kamar itu udah tidak bernyawa. Hai guys, kita balik lagi nih ya di dunia maya dan misteri. Kali ini gue mau cerita lagi nih guys, tapi ini nih masanya jauh di beberapa tahun belakangan ini ya. Jadi gue tarik ulur itu ceritanya itu ada di tahun 1978. Jadi dulu itu ibu gue dari kampung Bogor pindah ke Jakarta di daerah Menteng Atas guys. Tapi letaknya di mana dia bilang sih sekarang mungkin udah berubah, nggak kayak dulu lagi gitu. Ceritanya itu berawal dari ibu gua ngontrak di situ setahun cuman 300.000. Model-model rumah Betawi gitu, kamarnya 4, kayak ngerasa tuh kayak yang worth it lah untuk ditempatin gitu kan. Jadi dia ambil cuman setahun, memang setahun doang. Ada satu kamar dimana kamar itu nggak boleh dibuka sama sekali. Jadi kamar itu benar-benar yang dipasang papan kayak tanda X gini di depan pintunya, dan emang benar-benar yang nggak boleh dimasukin, dibuka atau apa itu nggak boleh gitu. Jadi ibu gue tuh cuman punya, jatuhnya ngontrak di situ cuman punya 3 kamar, ruang tamu, ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Di sekeliling rumah ibu gue itu di belakang itu ada pohon alpukat guys. Kata ibu gue ada pohon alpukat itu cukup tua, gede, tinggi gitu. Mungkin sebelum rumah itu dibangun pun pohon alpukat itu udah ada gitu. Setiap malam itu tuh ibu gue tuh sering denger meja makan tuh diseret-seret guys. Ya, kebayang gak sih kita malam-malam lagi tidur terus dengar suara meja makan diseret-seret? Gue ya kalau misalnya ada di posisi sekarang, yang pasti satu kepo, yang kedua ya pasti takut lah gitu. Dan kejadian itu tuh selalu ada di jam 12 malam. Zaman dulu lampu penerangan pun belum semuanya sempurna, jadi masih pakai lampu tempel lah gitu, kayak zaman dulu banget gitu loh guys. Biarpun tinggal di Jakarta tapi belum dapat penerangan lampu gitu mungkin dari pemerintah setempat atau gimana gitu kan. Setiap malam jam 12 itu ada aja suara yang namanya gelas dimain-mainin, ting 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 gitu. Terus piring dimainin, ting 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 gitu. Pokoknya apapun pergerakan itu adanya tuh setiap jam 12 malam. Dan ibu gue tuh nggak pernah yang mau tahu gitu. Jadi kayak ada suara, oh ya udahlah masing-masing. Mungkin memang ada penunggu sebelum ibu gitu, tapi ya udahlah biarin aja gitu kan. Kalau ibu gue bilang sih katanya napsi aja guys. Ini kita gimana gitu ya kalau cerita kayak begini, rasa-rasanya mau tidur juga rada-rada takut gitu ya guys kan. Pas dapat beberapa minggu datanglah dari pihak keluarga almarhum bapak gue itu nginep di rumah. Cuman beberapa orang doang sih, dan itu tetep guys, jadi rumah rame pun rumah sepi pun itu tetep rumah itu tuh setiap jam 12 malam itu selalu ada suara bunyi-bunyi guys. Dan itu jatuhnya tuh, jadi posisi kamarnya itu guys itu ada di deket dapur deket kamar mandi gitu kan selalu. Dan itu tuh nggak pernah yang namanya nggak bunyi, entah itu bunyi gelas, bunyi sendok, bunyi garpu, bunyi piring, pokoknya peralatan yang ada di dapur itu semuanya tuh selalu bunyi setiap jam 12 malam. Paginya keluarga dari bapak nanya ke ibu, itu semalam ada suara ya? Iya, udah biarin aja, udah biasa. Cuman lama-lama ibu tuh ngerasa kayak gue nggak nyaman nih tinggal di sini. Kayak itu sebenarnya kamar itu apa sih gitu. Sampai kamar itu ya Allah tolong, ini lagi batuk guys. Jadi aduh, kalau bisa mau minum komik. Komik bisa kali endorse ke sini. Yuk, bisa yuk komik yuk endorse. Tiba-tiba ibu tuh sempat kepikiran, apa gue buka ya itu pintu kamarnya. Tapi kalau gue buka kira-kira orangnya bakalan marah nggak ya sama gue gitu. Itu pikiran itu selalu berkecamuk di pikiran ibu gitu. Sampai pada akhirnya ibu ngomong sama bapak gitu,
Bapak tuh kalau pulang kerja tuh sore, jam 5 sore. Jadi dari jam 5 sore Bapak tuh kegiatannya tuh main di luar kayak bulu tangkis apa gitu, main di luar, dan bisa pulang tuh apa di atas dari jam 12, dan suara itu selalu ada di jam 12 aja. Jadi kayak jam 12 beberapa menitnya apa setengah satunya itu, setelah itu berhenti gitu. Ibu akhirnya cerita ke bapak, kata bapak, udahlah diemin aja gitu. Selagi dia tidak menampakkan wujudnya, ibu pun ngerasa oh ya udahlah gitu. Tapi beberapa bulan ke depan itu akhirnya ibu pun ngerasa nih emang udah nggak nyaman gitu loh rumahnya. Antara ibu pengen pindah, tapi sewanya tuh masih beberapa bulan ke depan lagi gitu. Sayang uangnya nggak bisa balik gitu. Kayak tahun 78 kan uang 300.000 juga lumayan banget guys. Jangan pun tahun 78, sekarang aja deh 300.000 kita minjem sama orang aja belum tentu langsung dapet guys 300.000, padahal ya kan. Duh, jadi cerita, mohon maaf ya jadi cerita. Akhirnya pas malam Jumat dengar suara jatuh di atas plafon kamar mandi, brak gitu. Itu kenceng banget suaranya, brak gitu. Tahu nggak guys, setelah ada suara jatuh yang kencang dari kamar mandi, apa yang terjadi? Ternyata ada yang mandi guys. Ada yang mandi jam 12 malam. Abis dia mandi guys, dengar suara orang nyanyi. Gila, itu setan bener-bener tarafnya nggak ada otak. Udah mandi di rumah orang, keluar mandi langsung nyanyi-nyanyi. Kalau kata bukan setan, udah abis kali ya mama gue tuh dijambak-jambak, nggak ada sopannya abisannya. Tiba-tiba masuk dari genteng kamar mandi. Akhirnya setelah itu dilihat sama ibu ke kamar mandi, selepas dari jam 12 nggak ada apa-apa. Dan pas ibu gebrak pintu kamar yang kosong itu, ibu gebrak, brak gitu kan. Tahu nggak ada suara apa? Ada suara orang kayak gitu. Jadi kayak orang nggak terima hati gitu, kayak gitu suaranya. Ibu langsung kaget dong. Hah, kok ada balasan dari kamar itu gitu. Udah, habis itu nggak pakai panjang lebar, ibu masuk kamar tidur. Besoknya pun sama seperti itu. Jadi rutenya itu memang setiap jam 12 malam itu selalu ada gangguan yang aneh-aneh gitu. Dan setiap malam Jumat itu selalu ada yang jatuh ke kamar mandi, habis selesai mandi nyanyi-nyanyi, udah. Habis itu nggak ada lagi. Dan itu rutin. Selama 1 tahun ibu ngontrak di situ tuh itu rutin. Gila ya, ibu gue bertahan banget di kontrakan kayak gitu. Nggak tahu ya apa yang dipikirin gitu. Kalau jadi gue sih ya, gue mendingan cabut dah, gue mendingan ngontrak, ngekos, apa tinggal di petakan lah ibarat katanya, yang kecil lah daripada yang gede juga. Mau ngapain juga gitu loh, tinggal barengan sama jurik, udah gitu galakan juriknya lagi guys gitu kan. Males banget kan tinggal, gue gak usah ngebayangin deh. Akhirnya puncaknya tuh ibu itu bener-bener yang udah nggak tahan gitu. Pas jam 12 malam, jadi kan ada, zaman dulu kan pakai kaca nako. Tahu kan guys kaca nako? Nah kaca nakonya itu dimainin, krek 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 krek, tapi kenceng. Ibu pikir itu tuh kayak maling atau apa gitu, karena kan zaman dulu kan juga kan masih sepi kan. Akhirnya ibu panggil nih anaknya omnya ibu nih, panggil, coba itu tolong dilihat, ya, takutnya ada orang jahat gitu. Sampai dilihat kacanya tuh nggak gerak gitu, cuman rasanya tuh kayak gerak gitu. Akhirnya ibu bilang, oh ya udah kalau emang nggak ada gitu kan, udah biarin aja gitu. Abis om gua masuk ke kamarnya lagi, ibu masuk ke kamarnya lagi, tiba-tiba ada suara orang cuci piring. Itu jam 12 malam juga ada suara orang cuci piring. Jadi setan itu rajin guys, kayaknya dia nyuci piring tuh rajin gitu. Mungkin zaman dulunya dia rajin apa bagaimana, kita nggak tahu ya, pokoknya dia rajin aja dia nyuci piring gitu kan, sependengaran ibu gua gitu. Tapi setelah dicek ya nggak ada lagi gitu. Nah pas besoknya lagi begitu lagi, akhirnya ibu ngomong nih sama bapak kan, besok lu jangan main,
pokoknya pulang kerja lu di rumah, lu harus dengar apa yang gua dengar selama ini gitu kan. Karena bapak ini tipe orang yang skeptis guys, dia tuh nggak percaya sama yang namanya setan-setan tuh, dia nggak percaya gitu kan. Akhirnya kata bapak, oh ya udah, nanti malam saya nggak main, tapi saya tidur di rumah, saya akan nyaksiin apa yang kamu bilang gitu kan. Pas banget itu di malam Jumat guys, jadi pas jam 12 pas nih ada suara gebrakan lagi dari loteng atas kamar mandi, brak, itu yang kenceng banget. Tiba-tiba mandi lagi, mandi keluar dari kamar mandi itu nyanyi-nyanyi. Dan ibu sama bapak yang nyaksiin, bapak kan baru pertama kali kan denger, nyaksiin, dia tuh langsung ngeliatin ibu, terus ibu langsung bilang, ini yang mau gue ceritain sama lu nih, setiap kali selama beberapa bulan lu nggak pernah mau denger ini, maksud gue tuh ini, lu dengerin ini gitu. Akhirnya bapak kan orangnya udah gitu kan, kayak orang nggak percaya gitu. Tiba-tiba langsung buka pintu kamar, terus dia langsung masuk ke kamar mandi. Ibu di aja nih di kamar, bapak langsung masuk ke kamar mandi, terus nggak balik-balik lagi. Tiba-tiba ibu langsung kepikiran bapak, loh suami gue keluar nggak balik-balik lagi, kenapa gitu. Pas ibu nyamperin ke kamar mandi, bapak udah cengengesan. Jadi bapak cengengesan layaknya kayak kuntilanak guys, cengengesan yang kayak kuntilanak, yang masih ketawa-tawa. Lah ibu bingung dong, lah dipanggil sama ibu, mas gitu kan, tapi dia tetap ketawa-tawa, jadi kayak yang biasa mungkin yang si Mbak Kunnya itu ngerasup di raganya bapak gitu kan, dia ketawa-tawa. Akhirnya ibu panggil orang pintar daerah situ, akhirnya dikeluarin lah. Pas sadar, bapak ditanya kan sama ibu kan, apa yang dilihat mas? Bapak sih nggak ngeliat apa-apa katanya, bapak nggak ngeliat apa-apa, cuman yang bapak rasa, cuman pas bapak ke kamar mandi ada rasa angin yang menerpa badan bapak gitu, cuman bapak nggak ngerasa bapak ngeliat perempuan itu, nggak sama sekali gitu. Akhirnya ibu ngomong, terus gimana pak, ini mau lanjut apa bagaimana gitu kan ya. Kata bapak, ya udah kita tunggu 1 bulan lagi. Tapi ibu berpikir, sayang sih uangnya gitu, ya udahlah sekarang gini aja, mau ada suara mau enggak, udah kita diam aja, kita habisin kontrakan kita ini selama 1 tahun. Dan ya udah, ibu selama 1 tahun ngerasain gangguan itu setiap hari, setiap jam 12 itu setiap hari. Dan rutenya pun sama, setiap malam Jumat ada yang jatuh mandi gitu. Pokoknya semuanya itu tidak ada yang berubah gitu, tidak ada yang berubah dari itu, tetap jam 12, waktunya pun tetap jam 12, harinya pun di malam Jumat itu tetap ada suara orang jatuh terus mandi gitu. Akhirnya pas udah tepat 1 tahun, ibu kan abis masanya gitu kan, masa kontraknya habis. Akhirnya ibu sempat cari tahu juga nih, dan ternyata guys, yang ibu sangat sayangkan ketidakjujuran dari si pemilik kontrakannya ini, kalau sebelumnya kamar itu ditempatin sama anaknya yang punya kontrakan, dan anak itu bunuh diri, sudah diketemuinnya di kamar itu udah tidak bernyawa. Nggak bilang gitu loh dari awal kalau memang dulunya kamar itu ditempatin sama anaknya, terus anaknya bunuh diri meninggal di kamar itu. Kenapa nggak bilang dari awal dari cerita pertama gitu? Kenapa ibu harus tahu dari cerita orang gitu kan? Kalau ibu nggak cari tahu, ibu mungkin nggak akan pernah tahu cerita itu. Dan sangat disayangkan juga kenapa ibu gue juga mau itu bertahan di rumah yang emang sebenarnya nggak enak. Karena balik lagi guys, jadi ibu gue pikir daripada pindah-pindah terus gitu kan, ya udahlah, toh kita juga udah bayar rumah ini selama 1 tahun, ya udah coba dijalanin aja, dinikmatin aja. Balik lagi, terus ibu suka bilang masing-masing napsi-napsi aja gitu. Tapi ya ibu dari situ juga udah alhamdulillahnya dapat rumah, yang bapak beli rumah itu yang alhamdulillah ditempatinnya nyaman guys. Jadi untuk hari ini ceritanya
Segitu aja. Makasih buat kalian yang udah nonton, udah bantu subscribe, udah bantu share, mungkin udah ada yang komen. Semoga rezeki kalian bertambah. Sampai jumpa di minggu depan lagi ya guys, dengan cerita-cerita horor selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.